إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائمين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih kita diberikan Allah nikmat yang teramat sangat besar, yaitu dikumpulkannya kita pada malam hari ini dalam acara bulanan pembacaan munafik Qur'an Kumpul dengan harapan dan tujuan niat kita yang sama. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Jamaah pecinta guru sekumpul rahimakumullah. Keramat guru sekumpul yang ke-27, yaitu perampok yang bertobat. Seorang perampok yang bertobat. Saat itu usia guru Zaini masih sangat anak-anak, baru sekitar 10 tahun. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang perampok yang terkenal bengis dan kejam. Semua terkejut dan sangat khawatir, takut kalau terjadi apa-apa dengan kedatangan perampok itu. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan itu ternyata terjadi juga. Penjahat itu memukul guru Zaini, namun sebelum mengenai beliau, perampok itu langsung terpental lalu jatuh dan meminta ampun kepada guru Zaini. Selain itu sang perampok meminta jika ilmu yang selama ini diamalkannya ternyata sesat atau tidak semestinya diamalkan, agar dibimbing untuk dibetulkan, dan ia bersedia untuk bertobat. Mendengar hal itu, beberapa saat kemudian guru Zaini lalu masuk untuk memberitahukan masalah tersebut kepada ayahnya. Sesudah ia kembali, ternyata perampok itu sedang tertidur. Guru Zaini membiarkan perampok itu tidur untuk beberapa lama sampai ia bangun. Setelah bangun, perampok itu dilayani oleh guru Zaini dan diberi makan hingga ia kenyang. Ketika itu guru Zaini menjelaskan kepada kedua orang tuanya tentang permintaan tamu tersebut. Akhirnya perampok itu bertobat hingga menjadi orang yang baik dan menjadi murid daripada guru Zaini. Nah, di sini keramat kelebihan yang Allah berikan kepada guru sekumpul, yaitu perampok yang bertobat. Kebanyakan orang-orang yang berdosa itu kebanyakannya bertaubatnya di tangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang penzina, perampok, yang mereka itu menangis di hadapan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak artis-artis, pejabat-pejabat yang mereka insaf di tangan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mereka mempunyai nur cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam hati-hati mereka. Di sini perampok yang bertaubat, padahal guru Zaini atau guru sekumpul sini masih berumur kurang lebih 10 tahun. Dalam usia 10 tahun itu Sidin sudah diberi
keterlibatan sehingga seorang perampok yang menampar sidin belum tamparan perampok itu sampai perampok itu nang takipai. Nah, ini ngarannya kehebatan kemuliaan yang Allah berikan. Bukan cuma itu, perampoknya pulang bertaubat. Padahal sidin kada membalas, ditampar perampok, tamparannya belum kena, menampar takipai. Belum menampar lagi sidin. Nah, seandainya sidin mengayun tangan, kira-kira gancang pada mektisun. Hanya sidin menahan ajarannya. Artinya apa? Tenaga dalam, tenaga dalam diberikan oleh Allah Ta'ala, tenaga dalam sehingga tamparan itu membulik lawan dirinya yang menampar. Dan ini sangat banyak terjadi, perampok-perampok yang bertaubat di hadapan wali-wali Allah. Di zaman bahari ada seorang wali Allah, ngaran Sidin Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini gawian merampok. Ada orang rampok Sidin, ada orang rampok Sidin Fudail bin Iyad. Pas tak kena terampok ulama besar, yang dirampok ulama besar. Nah, ketika itu Allah memberikan langsung ma'rifah di dalam hati Fudail bin Iyad. Nah, jadi perampok langsung jadi wali. Nah, ini untung mana? Enggak itu aja jadi perampok aja dulu. Ada pintar ya. Ini jarang terjadi, jarang. Fudail bin Iyad seorang kepala perampok, ada perampok lagi kepalanya. Pas nang dirampok ulama besar, panah sidin, lawan panah ayat Al-Quran masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad sehingga langsung Allah letakkan ma'rifah di dalam hati Fudail bin Iyad, langsung jadi wali. Nah, ini ngarannya di dalam kitab itu keterkejutan. Artinya secara spontan Allah memberikan ma'rifah kepada seorang nabi. Ini ngarannya dasar bujur-bujur rahmat, dasar bujur-bujur beruntung hidup. Ini ngarannya. Kebanyakannya orang yang ma'rifah itu lapang beribadah, tubuh beribadah, bermalam-malaman beribadah, mungkin kada tentu dapat ma'rifah. Ada ini langsung masuk ke hati dapat ma'rifah, padahal orangnya perampok. Kenapa? Karena Allah berkehendak menjadikan walinya seorang perampok. Mudah. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itu kuasa, mudah apabila Tuhan berkehendak. Jadi ketika ma'rifah masuk ke hati sidin bercahaya, jadi tak ada perlu kenal dengan Tuhan. Setelah itu hanya dibimbing, diberi amalan macam-macam untuk ilmu sidin, lalu dibimbing oleh guru sehingga menjadi wali yang beramalannya luar biasa. Ini ngarannya di dalam kitab Wali Majzub, ngarannya Wali Majzub, langsung melihat zat Allah. Wali Majzub langsung tingkat atas Wali Majzub. Nah, itu untung benar. Seperti Ibrahim bin Adham, untung juga diberi ma'rifah langsung oleh Allah. Malik bin Dinar, iya juga. Suatu hari Malik bin Dinar telah ke hutan sidin berburu ngaran anak orang sugih, katujuh berburu, ulah ke hutan berburu. Di tengah jalan ada suara, ikam hidup nang ini hanjatah, nang dicari ini hanjatah, ada hendak mencari sang pencipta. Mau masuk ma'rifah di dalam hati, langsung ma'rifah di dalam hati, melihat zat Allah, langsung hati bersinar, lalu menjadi wali Allah Ta'ala.
kada beramal ibadah napa-napa langsung diberi ma'rifah. Untung benar itu luar biasa banget. Ada yang paling untung melainkan orang yang diberi cahaya ma'rifah di dalam hati. Nah, lamun kita kada diberi Tuhan ma'rifah, beruntung jadi ulama kita katuju babarak lawan orang yang ma'rifah. Untung apabila ada kita misalnya yang kita yakini guru itu misalnya orangnya diberi Tuhan ma'rifah, lalu kita katuju lawan sini, untung benar. Yang ketiga, beruntung benar orang itu ma'rifah kada ma'rifahnya, cuma ia percaya bahwasanya memang Allah itu memberikan ma'rifah kepada orang-orang yang ditentukan Allah. Ia percaya. Ujar kawan nangaran ma'rifah itu nyaman pada makan. Ia percaya. Nah, untung juga orang yang rugi dan orang yang kada beruntung, yaitu orang yang kada percaya dengan ma'rifah itu. Nah, itu orang rugi benar. Kawan bapak kawan orang ma'rifah ada juga percaya kata pulang. Aku kalau percaya lalu aja. Orang ma'rifah itu memang kada pernah melupaan lawan Tuhan. Orang ma'rifah itu sedetik pun kada pernah lupa dengan Allah kepada percaya. Nah, ini orang yang rugi banget, orang yang paling kada beruntung. Jadi banyak sejarah-sejarah, kisah-kisah orang-orang yang berhari. Ada di antaranya seorang penyanyi yang ketujuh main gitar sehingga gitarnya itu kepandir, lalu si ini diberi Tuhan ma'rifah oleh Allah. Nah, mudah berat orang yang memberi ma'rifah. Nah, cuma kebanyakannya secara umum orang yang diberikan oleh Allah ma'rifah itu yaitu uyuh, lapar beribadah. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun hanya diberi Tuhan ma'rifah, hanya manis beribadah. Nah, itu kebanyakannya dari bawah naik ke atas sehingga diberi Tuhan ma'rifah. Nah, seperti Fudayl bin Iyad ini luar biasa untuknya itu, luar biasa yang disebut dengan wali majdub ya orang. Wali majdub ini apabila ada yang mendidik, makanya yang menjadi wali, yang bujur-bujur wali. Artinya seperti orang yang wali juga. Tapi kalau kada yang mendidik, ia yang gilaan. Nah, ada yang kalau lagi gilaan wali majdub, ketilanjang di pasar. Tapi ada memandangkan si pintu wali majdub, nah memandangkan wali juga. Nah, kita wajib percaya karena memandangkan wali. Ketilanjang sini paling kelihatan wali majdub. Tapi jangan dibohong si pintu aja wali majdub ya, nak ketilanjang orang gila, dasar gila juga. Wali majdub itu harus ada kabar yang sahih, yang muhabaratan. Kenapa jadi wali majdub itu kayak orang gila dan bahkan gila, akalnya hilang. Nah, ketika Allah itu bertajalli dengan tajalli zat Allah, karena dahsyatnya itu zat Allah bertampai lawan sidin, hilang akal, ditarik oleh Allah sifat kemanusiaan sehingga yang ada hanya Allah, hilang dari lupa sama sekali. Nah, itu ngarannya wali majdub. Ya kayak orang gila kamu gitu, karena hilang akalnya, karena dahsyatnya. Kada kau manahani kada kau daripada dahsyatnya zat Allah Ta'ala itu, sehingga mata hatinya itu tak tutup, yang dilihatnya hanya satu, yaitu Allah. Kayak orang hanya satu dilihat, kada kau lagi dipikir tuh itu pandai. Nah, itu ngarannya wali majdub. Cuma itu jarang terjadi, kebanyakannya mereka dibimbing. Nah, kayak misalnya Guru Munawar misalnya kan ada kisah Guru Munawar yang ketika sidin suluk kepada Allah,
Nah itu terombang sidin ke atas. Cara bahasa kitanya nang kayak pati lanjang kayak itu nah. Ada nang tukang kopiah, ada sidin. Haratan kan haratan majlubnya nih. Terombang sidin ke atas ditarik oleh Hadir Sidin, diselimuti pulang. Gitu. Karena ada sadar lagi, ada sadar. Lawas kalau Sidin itu lah di kubah itu kisahnya itu lawas benar di ibadah di kubah itu. Gambar Sidin mungkin luar biasa, beliau itu namanya orang beribadah ketika biasa. Nah itu namanya waliman itu ditarik oleh Allah Ta'ala akal basyariahnya sehingga daripada dahsyatnya dan Allah Ta'ala itu ada sadar lagi. Baik nanti digila. Tapi orang gila lawan Tuhan. Ada lawan gila lawan dunia, ada galau lawan dunia, ada gilanya lawan Tuhan. Lain gila, ada selalu gila lawan betilan yang gila stres nih lainnya. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan oleh Allah Assalam, yaitu keselamatan dunia akhirat berkat kelebihan dan karamah dosa Allah. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidari amin qala bayanu syaratil khusyu'i wa huduril qalbi. Nah, masuk sudah bagian penjelasan keterangan syarat-syarat khusyuk dan hadir hati. Wajib tahu seseorang itu apa syarat sembahyang supaya khusyuk dan supaya hati itu hadir kepada Allah. Wajib berarti mengkada tahu apa berdosa. Kenapa jadi berdosa? Karena sembahyang yang udah kada khusyuk itu bisa kada diterima oleh Allah. Artinya kada diberi pahala oleh Allah. Maka oleh sebab itu wajib tahu supaya sembahyang itu khusyuk dan hadir hati. I'lam anna adillata dzalika katsirah. Ketahui oleh kamu ujar Imam Ghazali bahwasanya bukti-bukti yang demikian itu sangat banyak. Nah, lamun kita hendak mentalaah ujar Imam Ghazali dalil-dalil tentang khusyuk di dalam Al-Qur'an, itu pada perhitungan banyak karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Banyak Al-Qur'an dalil-dalil nang Tuhan menyuruh supaya sembahyang itu khusyuk. Banyak. Wa min dzalik qauluhu ta'ala, maka di antara dalilnya buktinya firman Allah aqimis sholata lidzikri. Nah ini dalilnya nang masyhur banget. Dirikanlah, laksanakanlah sembahyang untuk mengingat kepadaku. Laksanakanlah sembahyang untuk ingat lawan Tuhan. Apa artinya? Artinya tidak lain adalah ingat itulah yang disebut dengan khusyuk. Apabila orang itu sembahyang ingat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Apabila sembahyang kada ingat, berarti kada khusyuk. Makanya aqimus shalat lidzikri. Laksanakan sembahyang, dirikan sembahyang untuk ingat lawan aku. Rohnya sembahyang khusyuk. Khusyuk itu ingat lawan Allah, itu khusyuk. Apabila orang tuh ingat sembahyang, itu khusyuk. Apa garangan diingat sadar, aku sedang sembahyang, aku sedang rukuk, aku sedang sujud. Ingat nang kaya itulah, itu yang disebut dengan khusyuk. Ketika rukuk ingat ini rahmat Allah, pertolongan Allah, jadi kawa rukuk, jadi kawa sujud, pertolongan Allah. Ingat, itulah yang disebut dengan khusyuk. Nang diingat masalah sembahyang, fokus dan terarah kepada satu arah,
yaitu ingat kepada masalah sembahyang. Ingat dan melihat perbuatan-perbuatan sembahyang. Mata melihati perbuatan sembahyang, hati mengatakan, menyadari sesadar-sadarnya, oh aku sedang rukuk, oh aku sedang sujud, oh aku sedang membaca Fatihah. Sadar hati. Nang kada ketika membaca Fatihah kegenangan perumahan. Nah itu kada khusyuk. Kenapa? Karena perumahan lain sembahyang. Kegenangan ke pasar. Dan bahkan kegenangan membaca kitab kada khusyuk juga. Walaupun baik aja. Orang sembahyang nang kegenangan menulis kitab misalnya. Karena arti khusyuk itu mengatakan, menyadari perbuatan sembahyang yang kita laksanakan. Lain ilmu sabuku, ujar ilmu sabuku cukup ingat lawan Tuhan sudah selesai sembahyang. Nah, itu ilmu sabuku ini kada paham lawan tafsir, kada paham, kada alim, kada belajar masalah tafsir. Jadi kada dikiranya ingat ya sudah sembahyang. Wa zahirul amril wujub, dan zahir perintah yaitu wajib. Maksudnya wajib khusyuk. Wajib khusyuk. Zahir perintah ujar Imam Ghazali yaitu wajib. Maksudnya wajib khusyuk. Nah, jadi apabila kita sembahyang kada khusyuk, berdosa. Kita sembahyang kada khusyuk, berdosa. Maka oleh sebab itu tuntun sembahyang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kenapa kita berdosa? Di dalam sembahyang banyak lalai kada ingat lawan Allah. Di dalam sembahyang banyak kegenangan dunia. Lalu sembahyang kita tadi berdosa, tapi dosa lawan Tuhan nyaman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ulun mengakui, ulun lama, ulun kada bedaya, kecuali pian menolongi ulun, kawa ulun khusyuk, ulun kada kawa khusyuk, pian kada menolongi. Jadi ampuni ulun, jadi Tuhan, oh ampuni Tuhan. Nah itu kita rajin tentang sembahyang Astagfirullahaladzim, minta ampun lawan Tuhan, sembahyang berdosa, kada khusyuk. Maka oleh sebab itu orang yang sembahyang khusyuk itu sangat luar biasa nilainya di sisi Allah. Luar biasa. Seandainya kita dilihatkan oleh Allah sebagaimana wali-wali Allah Ta'ala, maka kita sama lama untuk ibadah aja. Kita sembahyang isya, ya sembahyang maghrib ini dilihatkan Tuhan. Pahalanya kita hendak sembahyang aja terus. Saking luar biasanya benarnya pahalanya itu. Dia misalnya mengambil upah bertanam olehan sapurungan, kebiasaan sapurungan 50.000, dijulungi oleh orang yang mau upah ini 5 juta, dia nak lagi cakawa sapurungan lagi nak. Kenapa sudah tahu hasilnya 5 juta sebulan? Dilihatkan Tuhan, dilihatkan oleh yang tukang upah. Kamu turun ke ada aku ambil upah, oh cepat benar. Kenapa upahnya larang benar? Inya melihat upahnya tadi sudah merasani sudah. Nah seperti itulah orang-orang yang sembahyang khusyuk, yang mereka merasakan lezat di dalam sembahyang dan mereka dilihatkan pahala hasil sembahyang itu, sehingga mereka itu cakanya kada kewajiban atau kada keambihan sembahyang. Kenapa jadi kada keambihan? Karena memang kita ini hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hidup sebenarnya untuk ibadah itu aja, untuk ibadah. Cuma ibadah ini kata tahu kita ada makan, nah lalu disuruh kita mencari supaya makan nanti. Jadi makan untuk beribadah kepada Allah. Makan
tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Apabila ada kayak itu, salah ngarannya. Jadi makan saja aku makan untuk ibadah kepada Allah, saja aku minum untuk ibadah, saja aku guring untuk ibadah. Ibadah berarti guring sihat awak nyaman beribadah sungguh. Garing sakit kepala kalau ini ya ada apa-apa garing ada kawan. Makanya minta supaya guring itu diberikan Allah Ta'ala kesehatan supaya nyaman beribadah. Wal ghaflatu tadhadhu dzikri, dan lupa lalawanan ingat. Nangaran lupa itu lalawanan ingat. Apabila ingat lupa, apabila lupa ingat, itu pasti sudah. Jadi antara dua orang sembahyang itu, mun kade ingat lawan Allah, lupa lawan Allah. Mun kade ingat lawan Allah, ingat lawan Allah, ingat lawan dunia, ingat lawan Allah, ingat lawan dunia. Antara dua aja. Karenanya balalawanan. Jadi orang sembahyang itu bisa ingat lawan Allah, bisa ingat lawan dunia. Apabila ingat lawan Allah, dunia kan ingat. Apabila ingat dunia, lawan Allah lupa. Ini balalawanan. Faman ghafala fi jami'i sholatihi, maka barang siapa lupa pada sembahyang semua keseluruhannya. Kaifa yakunu muqiman lis-shalah li dzikri, maka bagaimana bisa dikatakan mendirikan sembahyang bagi mengingat Allah? Lamun kita sembahyang tumatan takbir sampai salam kada ingat lawan Tuhan. Jadi ujar Imam Ghazali, kada kawa itu dipadahkan sembahyang. Kenapa jadi kada kawa dipadahkan sembahyang? Karena sembahyang itu intinya ingat. Apabila sabukuan kada ingat, maka ujar Imam Ghazali itu bagaimana bisa dikatakan orang itu mendirikan melaksanakan sembahyang. Nah, maka oleh sebab itu sekurang-kurangnya kita orang awam ingat ketika Allahu Akbar itu dijaga benar itu sembahyang. Allahu Akbar. Ini harus kadang harus lagi diwajibkan ingat nih. Di Allahu Akbar barang ingat lawan Tuhan. Ya lamanya kawa itu diusahakan dibebanyaki ingatnya, usahakan dipaksa, karena pikiran kita itu kada kawa mun kada dipaksa. Bujur-bujur tadi bang dipaksa. Nangaran dipaksa apa ada? Apa? Ngarannya jadi dipaksa. Kita paksakan supaya sembahyang itu ingat lawan Allah. Lah apa? Kenapa ngarannya jadi paksa? Apabila orang kada dipaksa lagi nyaman. Orang pula bangun malalur luring, dipaksa digarap nyaman lah, kada nyaman kan lah. Nah, kada nyaman. Kenapa dipaksa? Tapi kalau kekanak tuhnya bangun soranganan jam 4:30 bangun dehnya, belum digarap, belum dipaksa, nah itu ngarannya nyaman. Kenapa? Inya sadar dirinya. Aku sadar jam saya ini bangun sudah, bangun jam kayak ini bangun sudah sadar. Manusia nang nyaman benar yaitu manusia nang sadar. Manusia yang paling sulit manusia yang kada sadar. Siapa manusia yang kada sadar? Yaitu sembahyang kada ingat lawan Allah kagandangan dunia. Nah itu manusia kada sadar. Lamunnya di luar sembahyang kada sadar. Nah ini luar biasa tuh, ngalih benar diatur. Di dalam sembahyang aja kita kada sadar. Ngalih sudah, apalagi sampai keluar daripada sembahyang kada sadar. Majitu masidin tuku
doanya sudah masih hanya kada sadar. Nyamanlah didengar lah. Umur 60 tahun sudah kada sadar aja lagi. Masih aja menjingit. Misalnya 60 tahun sudah masih aja lagi menyawir 1 juta, habis 10 kali menyawir habis 1 juta. Umur 60 sudah masih itu masih aja tuha kalati makin tua makin menjadi masih aja menyawir. Nah, kenapa kada sadar? Orang yang kada sadar ngalih benar. Tapi kalau orang itu sudah sadar nyaman benar diurus, nyaman benar diurus, masih dinja baikannya wah ini orangnya pemurah, orangnya tak juga jemaah sadar sendiri juga dari rumah luar biasa ini. Tapi sekarang sadar, nah itu nyaman benar diurus. Iktikaf dia lagi di masjid misalnya. Maka oleh sebab itu orang yang dicintai Allah yaitu orang yang sadar, orang yang mendapat keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi shalatihim khashi'un. Orang yang ingat di dalam sembahyang, orang yang ingat di dalam sembahyang itulah orang yang dicintai Allah. Allah sayang banget, cinta banget. Makanya apabila orang itu sudah merasakan lezat di dalam beribadah, ini itu bisa dikatakan wali Allah Ta'ala. Sudah bisa dikatakan orang itu wali, lezat beribadah, diberi Tuhan karamat sudah. Karena Allah bisa memberi karamat kepada orang yang belum sempurna istiqamahnya kepada Allah. Bisa, orangnya belum istiqamah lagi, sudah diberi karamat oleh Allah. Itu bisa terjadi di dalam kitab hikam itu. Nah, jadi kita ini hidup di dunia hendak bicara itu supaya amal ibadah itu diterima Allah. Nah, itu kita cari-cari benar. Ya, yang jelas dulu amal ibadah itu diterima Allah khusyuk. Apabila kita kadang-kadang khusyuk berjamaah, kan ada aja jalannya. Ada jalannya. Allah itu memberikan jalan di sini kadang-kadang kita jalan sini pulang. Apabila kau sembahyang berjamaah, maka ditulis khusyuk satuan. Allahu Akbar. Imamnya lalai, makmumnya lalai berataan, yaitu ditulis khusyuk. Kayak apa lagi nyamannya sudah. Mana benar? Sekurang-kurangnya kita adalah dalam sehari semalaman itu berjamaah, supaya hidup kita ini jangan terlalu rugi. Jangan terlalu rugi. Karena ujar Nabi kita Allah, sembahyang khusyuk itu sulit. Tapi sesulit-sulitnya sulit ada jalan. Jalannya yaitu berjamaah. Nah, itu jalannya diusahakan. Makin banyak jamaahnya, makin ganal pahalanya. Makin banyak jamaahnya, makin ganal pahalanya. Bukan terus tuh. Dan kemakmuran itu bisa dilihat pada jamaah. Rahmat Allah Ta'ala turun banyaknya dilihat pada jamaah. Di situ di kampung tuh kalau menilai dapat rahmat kah, dapat bala kah. Apabila jamaahnya di kampung banyak, itu bukti Allah cinta di kampung itu. Kadang alih sebenarnya, kadang alih, karena rahmat Allah Ta'ala itu turun pada perhimpunan orang banyak. Perhimpunan orang banyak itu menandakan persatuan. Persatuan itu menunjukkan terjadinya kasih sayang. Perkumpulan orang banyak tidak akan terkumpul apabila terpecah belah. Allah memandang ini orang banyak berkumpul berarti ini ada
artinya ini berkasih sayang karena tak kumpul kurang dua lagi bini itu apabila guring kada pengumpulan apa bisa sarikan kada kebaikan berarti lain nang kayak itu jenang laki kamu guring lo anak nang halus aku nang genang tapi sah doron nih tapi gini aja jam 2 anak kuring menyokok nang laki ini lain kisahnya ini lain kisah sesarikan ini taktik aja supaya melajari anak supaya jangan perkawitan kawannya dulu kayaknya aja jam 2 anak kuring melarang hanya malam ini apa aja nang dingin nang lagi mudah-mudahan kita di PAL 10 khususnya diberikan oleh Allah di antara anak-anak kita menjadi ulama kayaknya. Jadi apabila ada ulama, misalnya kita di sini ulama majelis taklim banyak orangnya, luar biasa dia. Malaikat-malaikat membangga-banggakan mereka di sana itu mengambil mikrofon jangan bahasa kitanya. Beruciap inya kaukar malaikat berataan idam sari luar biasa rahmat Allah banyaknya misalnya nah itu tersiar tersebar kemana-mana terkenal misalnya di sini banyak orang tahuan di mana-mana di atas langit di luar negeri misalnya jadi rahmat Allah Ta'ala turun itu malaikat itu mengumumkan membangga-banggakan ya Allah ulun bangga lawan Damsari ulun bangga lawan Damsari misalnya banyak jamaahnya misalnya banyak jamaahnya bukan malaikat itu membangga-banggakan ada gambaran biar kalau kau misalnya banyaknya jamaah itu malaikat kadang membangga-banggakan dibangga-banggakan karena malaikat itu di mana ada perhimpunan maka malaikat itu pun hadir berkeliling mereka itu menyaksikan. Jadi berkat wali-wali Allah, berkat Al-Imam Ghazali, berkat mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita nanti menjadi ulamanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصنا سوا ما قال من أمر القرآن وعلى مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأرواح أبي وكفر من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله